Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan sarjana teologi magister pendidikan dari Sekolah Tinggi Teologi Yogyakarta dan Bapak Dr. Faisal Riza MA dari UIN Sumatera Utara. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Abdul Karim SSMA. Yang kami hormati pula Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Irzul Farihah MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam Bapak Muhammad Sador M. Hum. Dan Sekretaris Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Ibu Nikmatus Solihah, MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara konsorsium program studi dan filsafat Islam dengan tema Gerakan Keagamaan Kontemporer. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Izinkan saya, Sofi Aulia Rahmania, sebagai moderator, akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara konsorsium Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah diskusi, dan acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan tema Gerakan Keagamaan Kontemporer dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Attabik, LC MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para hadirin yang sudah hadir di hadapan kita, Bapak Pendeta Dr. Elia Tambunan. Selamat datang di Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat. Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan juga Bapak Dr. Faisal yang juga berkenan hadir meskipun beliau dalam perjalanan tadi di atas kendaraan mobil ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu buat kita untuk berdiskusi pada acara konsorsium Prodi Akidah dan Filsafat yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin. Senang sekali hari ini kita memulai kegiatan konsorsium di semester ini. Sebenarnya awal perkuliahan di semester genap ini kita sudah merancang beberapa kegiatan diskusi, diantaranya adalah konsorsium. Karena beberapa hal diantaranya adanya penganggaran dan lain sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah kesempatan ini kita bisa memulai kegiatan konsorsium. Alhamdulillah dengan senang hati kita berbahagia tentunya dengan kehadiran Bapak Dr. Elia Tambunan dan Dr. Faisal. Semoga memberi penyemangat bagi kami dalam diskusi dan juga menata kehidupan kita beragama, terutama di lingkungan Fakultas Usuluddin, terkhusus di Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Perjalanan pergerakan
keagamaan di dunia ini, khususnya di Indonesia, tentu telah mengalami banyak perubahan. Kita hidup dalam dunia ini sangat cepat sekali. Sangat cepat dengan arus informasi dan eh, informasi itu sangat cepat yang melintasi batas-batas geografis. Bagaimana kita hari ini bisa mendengarkan, bahkan detik ini kita bisa membaca informasi yang ada di barat, di timur, dan lain sebagainya. Tentu ini memberikan berbagai macam tantangan kita dalam beragama, melaksanakan pergerakan keagamaan, dan lain sebagainya. Maka fenomena konten kita diskusikan ini menunjukkan bahwa wajah keagamaan kita semakin beragam. Adanya berbagai macam informasi yang kita dapat dan juga berbagai macam pergerakan keagamaan yang ada di dunia ini yang cepat kita dapatkan, tentu ini menambah semakin banyaknya varian-varian model-model keagamaan dan gerakan keagamaan yang ada di dunia ini. Di satu sisi, ini menunjukkan kekayaan khazanah keberagaman kita, dan juga dari satu sisi juga ini merupakan dinamika yang harus hadir dan kita harus mensolusi berbagai tantangan yang ada, yang intinya dunia ini harus aman, dunia ini harus tentram dengan berbagai macam pergerakan keagamaan. Meskipun selalu yang disalahkan itu agama. Akan tapi pada hakikatnya kalaupun ada pergerakan, ada hal-hal yang bersifat ketidakharmonisan, itu sebenarnya awalnya bukan masalah keagamaan, tapi ya masalah politik, sosial, dan lain sebagainya. Tapi seringkali yang dipersalahkan itu adalah agama atau orang yang beragama dan lain sebagainya. Misalkan hari ini kita mendengarkan konflik yang ada di Kashmir gitu ya. Kashmir. Ini menimbulkan gejolak antara ya Pakistan yang beragama Islam, yang satu India beragama Hindu. Ini seringkali digeserkan antara agama Islam dengan Hindu. Padahal ini lebih pada motif politik, kemudian motif ya belum merdekanya Kashmir itu sendiri, akan tapi seringkali hal-hal yang bersifat keagamaan ini seringkali disangkut pautkan. Maka dari itu saya yakin di Indonesia ini akan senantiasa aman, damai, tentram, karena banyaknya warga Indonesia yang sudah dewasa dengan berbagai macam konflik dulu yang ada di Poso, ada di tempat-tempat yang lain, yang itu sebenarnya adalah motif-motif sosial, motif politik, dan lain sebagainya. Akan tapi motif keagamaan ini seringkali disangkut pautkan. Oleh karena itu menarik sekali pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pergerakan keagamaan modern, kekinian, dengan dua narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Pendeta Dr. Elia Tambunan dan Bapak Dr. Faisal. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan menambah toleransi kita dalam menjalankan keagamaan yang ada di Indonesia ini, semakin merekatkan jalinan ukhuwah eh, kekerabatan kita dalam berkehidupan di Indonesia yang kita cintai ini. Ya, selamat berdiskusi. Terima kasih. Semoga kedepannya kita juga bisa melaksanakan konsorsium-konsorsium yang serupa sehingga sivitas akademika terutama yang ada di Fakultas Usuluddin, Prodi Agama Filsafat Islam ini bisa sembah dan juga mendapatkan berbagai macam wawasan-wawasan yang bisa menambahi bekal mereka atau kita semuanya dalam mengarungi kehidupan kita. Terima kasih. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Atabisi MC yang telah memberikan sambutan hangat dan wejangan kepada kita semua. Terima kasih, Prof. Atabi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu diskusi. Sebelum diskusi dimulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber inspiratif kita yang sudah hadir pada acara ini. Narasumber pertama kita adalah Bapak Dr. Faisal Riza MA dari UIN Sumatera Utara. Dr. Faisal Riza lahir di Medan tanggal 7 Juni 1982. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2004. Dan pada tahun 2009, beliau menyelesaikan program Magister Pemikiran Islam di IAIN Sumatera Utara. 2 tahun yang lalu, beliau menyelesaikan studi doktoral Islamic Studies di UIN Sumatera Utara. Sebagai seorang dosen, beliau telah mempublikasikan berbagai artikel ilmiah dan buku. Pengalaman penelitian beliau juga sangat luar biasa. Beliau kerap kali menjadi peneliti tamu di forum internasional. Yang terbaru pada tahun 2024, beliau menjadi peneliti tamu di International Institute of Islamic Thought and Civilization, Universitas Islam Internasional Malaysia. Kepada beliau, Dr. Faisal Riza MA, kami persilakan. Mohon maaf, Bapak Dr. Faisal Riza, kami persilahkan Bapak. Sepertinya telepon kali ini. Kita tunggu sebentar ya, karena nanti pukul 10 Bapak Dr. Faisal Riza ada acara, sehingga beliau sudah. Bapak Dr. Faisal Riza, monggo kami persilahkan. Oh, sorry, jaringannya nggak terlalu bagus ya di sini karena efisiensi mungkin ya di sinyalnya sedikit. Suara saya cukup jelas atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, eh, para dosen atau orang-orang yang berhadir pada kesempatan kali ini, Dr. Elia Tambunan sebagai narasumber juga. Eh, saya mau langsung saja. Sebenarnya cerita gerakan Islam, terutama di perkotaan, ini saya meniru ya, meniru Dr. Elia Tambunan. Saya muridnya. Jadi kemungkinan nanti, syukurnya ini saya duluan, jadi nggak ketahuan jeplaknya ya. Oke. Baiklah teman-teman semuanya. Eh,
ini sangat mendadak dalam tempo 1 minggu sehingga saya hanya baru bisa menyediakan slide saja, belum bisa menyediakan paper. Tapi ini bagian dari yang pernah saya bukukan dalam aktivisme Islam urban. Bukunya bisa di-download bebas, free access di repositori No, di repositori UIN Sumatera Utara. Kemudian bisa slide selanjutnya. Oke. Jadi kita tahu bahwa gerakan keagamaan itu kan muncul sebagai respon macam-macam itu ya. Bahwa eh, dia misalnya bagian dari yang kayak protes terhadap kekeringan spiritual masyarakat modern, kemudian kritik terhadap keadaan sosial politik budaya yang berkembang ketika itu, sehingga ini memunculkan apa? Memunculkan ragam wajah dari gerakan keagamaan yang ada. Dalam konteks di tubuh umat Islam ya, saya melihat eh, suasana ya meningkatnya derajat demokratisasi, kemudian perkembangan teknologi informasi, sosial media, segala macam termasuk disrupsi itu itu kemudian memunculkan gerakan keagamaan yang lebih luas, lebih fleksibel ketika mereka menempatkan bentuk seperti apa yang memungkinkan bagi mereka eh, agar bisa ya bergerak di ruang-ruang eh, kota dalam hal ini, di ruang publik ya. Karena itu saya mau lebih spesifik di sini soal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumatera Utara yang menjadi bagian dari eh, kajian saya ya di Medan. Argumen terhadap pilihan ini sebenarnya eh, menggunakan pendekatan gerakan sosial untuk melihat perkembangan Kota Medan yang sangat-sangat dinamis. Kenapa pakai gerakan eh, sosial? Karena memang kalau kita lihat ya struktur eh, atau setting sejarah Kota Medan modern itu bisa dilihat di slide selanjutnya. Itu memang Medan ini sebenarnya kota industri sejak akhir abad 19 yang memungkinkan di situ kemudian memunculkan ya gerakan-gerakan misalnya gerakan buruh termasuk juga gerakan Islam gitu. Di sini tuh ada misalnya yang seperti Nahdlatul Ulama di Jawa Timur misalnya. Di sini ada Al-Wasliyah, Al-Jamiatul Wasliyah. Itu muncul di 1930. Itu menyertai gerakan-gerakan em, yang muncul ketika itu. Di antara yang besar adalah gerakan buruh karena di sini tuh industri perkebunannya sangat sangat eh, pesat ya waktu itu. Kemudian eh, di sini juga pernah ada gerakan sosial yang sangat-sangat revolusioner, sangat mm, bersejarah, yaitu peristiwa revolusi sosial di Maret 1946 ya. Eh, itu yang meruntuhkan kerajaan-kerajaan Sultanan Melayu yang apa secara revolusioner tidak berjejak lagi baik istana dan nah oke kita ke slide selanjutnya mungkin ya ini yang saya gambarkan tadi bahwa perkembangan gerakan-gerakan itu sebenarnya sudah punya jejak sejak lama ya di Kota Medan.
Terutama kalau kita merujuk pada gerakan sosial Islam, di sini sudah muncul. Kalau misalnya Nahdlatul Ulama ya, itu saya melihat itu kan tidak muncul di kota yang besar ya. Tapi Al-Wasliyah di sini, Al-Jamiatul Wasliyah itu muncul di kota, pusat kota yang memang industri perkebunannya saat itu sudah sangat kosmopolit. Eh, Sehingga ini penting dijadikan jejak ya, jejak pengetahuan untuk melihat bagaimana sebenarnya perkembangan eh, em, gerakan sosial kontemporer. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya, teman-teman sekalian, em, sekedar mengenal kalau kita itu ingat peristiwa Ahok ya, gerakan 212 di Jakarta, ini GNPF ini adalah bagian dari eh, gerak apa ya, gerakan pembela aksi bela Islam itu 212 itu. Tetapi untuk kasus di Sumatera Utara itu punya latar belakang lokal yang juga sangat kuat yang menjadi em, pertimbangan kenapa gerakan ini bahkan sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dalam em, laporan-laporan media dan saya juga menemukan eh, beberapa keadaan di kota itu. Gerakan ini adalah satu bentuk satu jalur untuk em, melakukan ya semacam perebutan ruang kota, ya, perebutan ruang kota. Sebabnya apa? Sebab dalam waktu satu dekade lebih belakangan ini, satu dekade belakangan ini, di Kota Medan itu terdapat sekira ya 12 sampai 14 masjid-masjid yang digusur atau dirobohkan atau bersengketa dengan pihak pengembang. Masjid-masjid itu bermasalah secara sertifikat sehingga sangat mudah menjadi korban eh, korban perobohan atau korban sengketa tanah segala macam. Nah, karena ini dilakukan oleh pengembang yang itu diidentifikasi sebagai kelompok luar, katakanlah dalam hal ini kelompok Tionghoa ya, mayoritas pengembang-pengembang itu, sehingga gerakan ini kemudian melakukan eh, framing bahwa musuh mereka ini adalah tantangan utama mereka ini adalah kelompok bisnis Tionghoa itu gitu. Apalagi di aspek yang lain misalnya di aspek sosial, eh, politik itu bukan hanya ruang mereka yang semakin sempit, tetapi sosial ekonomi politik mereka juga semakin kuat. Nah, dulu itu ya, bergerak. Nah, yang menariknya adalah eh, eh, kemudian sangat aktif dalam kegiatan politik, jadi publik begitu. Mereka adalah orang-orang yang bersuara untuk syariatisasi ruang publik. Tapi bagaimana kadar dan besaran luasan syariatisasi ini itu sangat tergantung dalam momen-momen politik elektoral gitu.
Misalnya kita lihat di slide selanjutnya itu sekedar gambar-gambar mungkin sebagai ilustrasi saja. Itu mereka sangat dalam daring ya, jaring calon wali kota kah, gubernur atau nama gitu. Jadi sangat demokrasi. Tapi kemudian diadaptasi oleh mereka masuk ke satu tema besar memilih pemimpin Muslim. Memilih pemimpin Muslim ini sama dengan ya nanti ya mereka beranggapan nanti ketika pemilihnya Muslim-Muslim itu akan sangat mudah mereka mencampuri kebijakan-kebijakan yang lain, melakukan katakanlah Islamisasi atau syariatisasi dalam aspek yang lain-lain gitu. Eh, Dalam konteks ini adalah gambar di pemilu gubernur, milu kada gubernur 2018. Itu eh, perlu diketahui juga bagi teman-teman yang di luar Sumatera Utara bahwa di Sumatera Utara ini ada eh, dua golongan besar yang penting dipertimbangkan dalam politik ya. Pertama kelompok Islam di wilayah Pantai Timur, kemudian kelompok Kristen di wilayah Pantai Barat. Nah, jadi seringkali isu yang muncul adalah jangan pilih pasangan pelangi, Mas, untuk mengistilahkan eh, pasangan pelangi itu maksudnya yang satu Islam, yang satu Kristen. Tapi mereka lebih lebih menggaungkan pasangan Muslim-Muslim, ya. Bukan pasangan pelangi. Ikut pemilu mana-mana sejak pilkada tahunan sudah kali gelombang ya itu eh, pasangan yang pelangi Muslim Kristen itu kalah. Nah, kemudian mereka melakukan semacam ya Islamisasi begitu di ruang publik lewat long march atau demonstrasi atau parade-parade yang penting ya. Dalam momentum misalnya tanggal-tanggal bersejarah, keagamaan itu mereka tunjukkanlah kekuatan di jalanan gitu kan. Kita tahu bahwa em, ruang ya, ruang kota ini sangat penting dan strategis untuk sebagai panggung teatrikal yang bisa menunjukkan eksistensi mereka gitu. Eksistensi mereka, tuntutan-tuntutan atau suara-suara yang mereka punya gitu ya. Nah, eh, itu kadang ya dalam bentuk yang lain nanti dia mengembangkan juga gerakan model esoterik, misalnya zikir akbar lah gitu atau salat duha berjamaah atau salat tasbih berjamaah di masjid gitu kan. Kemudian diisi oleh tausiah, diisi tabligh gitu. Dan, pola yang banyak dalam eh, memengaruhi atau menggait dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung gerakan ini. Gitu. Selanjutnya kita bisa lihat juga konstelasi konflik ya yang dimunculkan dari eh, gerakan ini itu adalah pernah satu momen di Kota Medan ya. Nah, ini tadi foto ini soal apa ya penggusuran masjid ya yang tadi saya katakan. Ini satu foto saja. Ada beberapa eh, kejadian lain ya. Sekira itu tadi yang saya bilang 12 sampai 13 masjid yang eh, digusur atau terancam dibom
Halo, apa masih bagus sinyalnya? Oh, masih. Masih bisa, masih. Ya, bagus, Bang. Oke, mungkin agak cepat dikit ya. Gubernur pernah gubernur yang lama maksud saya itu nah ini dia ini nanti mungkin keterangan ini dari Bang Elia lebih apa ya. Jadi ada gerakan kontra terhadap gerakan yang tadi itu tentang save babi ya di kota. Jadi di Medan ini perkotaan itu ada satu kantong-kantong kelompok eh, Batak Kristen yang memang mereka eh, kehidupan sosial ekonominya tergantung pada pada eh, babi ini gitu ya. Dan itu memang bagian dari hidup mereka. Tetapi dipersoalkan oleh kelompok lain dengan alasan misalnya melanggar perda atau apa gitu kan. Sehingga mereka kemudian em, melakukan ya apa ya, semacam demonstrasi tandingan untuk menunjukkan bahwa memang eh, ini bukan masalah masalah babi atau apa gitu ya, tapi mereka menganggap ya kayak jadi makin susah hidup di kota ini gitu. Ruangnya kok jadi ruang yang seragam. Nah, sehingga gerakan Save Babi ini semacam menunjukkan bahwa hidup harus lebih beragam gitu ya, jangan jangan seragam seperti yang disuarakan oleh gerakan yang sebelumnya tadi saya ceritakan. Nah, ini gambaran ya bahwa eh, gerakan politik, eh, gerakan keagamaan kontemporer itu masuk paling keras kalau dalam pengamatan saya ya di Sumatera Utara, di Kota Medan misalnya, itu paling luas, paling keras, dan momentumnya banyak, itu justru di ruang politik. Di samping kita tahu bahwa politik kita, demokrasi kita makin makin sangat terbuka, makin liberal, sehingga ruang itu kemudian diadaptasi oleh gerakan untuk masuk eh, ke wilayah-wilayah yang sebenarnya eh, tidak begitu menjadi concern oleh mereka sebelumnya. Kemudian juga mereka dampaknya adalah ini bagian lainnya adalah penyeragaman ya aspirasi yang itu kemudian bisa saja pada gilirannya menegasikan eh, kelompok lain, bahkan merendahkan kelompok lain. Nah, selain besaran pada gerakan di dalam aspek politik, gerakan yang esoterik juga dikerjakan. Misalnya ya tabligh, zikir, ya romantis lah zikir, nangis-nangis, ingat dosa itu juga dilakukan gitu kan. Kemudian mm, juga soal soal ya, mm, internasional misalnya isu Palestina, isu Saya kira demikian ya semacam trigger saja gambaran bagaimana perkembangan gerakan Islam di Kota Medan, gerakan keagamaan di Kota Medan yang dalam hal ini yang saya lihat itu lebih banyak bermain di wilayah politik elektoral sebagai pintu masuk ya dalam melakukan Islamisasi atau syariatisasi di aspek yang lain. Artinya kalau mereka menguasai pimpinannya, mereka bisa memengaruhi banyak hal di situ. Itu poinnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Risa MA yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Baiklah, teman-teman semua, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar.
Ini ada yang mau bertanya, Bapak, tapi belum menyebutkan pertanyaannya. Silahkan bisa menyebutkan nama dan pertanyaannya. Izin bertanya Ibu dan Pak Reza. Iya, silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Faizal Riza dan juga host. Saya Nur Said, Pak. Saya dosen AFI juga. Terima kasih sharing dari Pak Faizal Riza ini sangat menarik sekali, relasi hubungan antar umat beragama ya. Saya ke luar Jawa mungkin beberapa kali, tapi di Medan memang saya belum pernah Pak Riza. Jadi di Medan ini kan kalau boleh kita lihat banyak apa namanya kelompok-kelompok berdasarkan nama itu namanya apa? Ada Nasution, ada Hasibuan itu Pak ya. Nah, kelompok-kelompok itu biasanya kan juga menganut agama tertentu gitu. Nah, dalam konteks tadi isunya kan Islamisasi ya, Islamisasi dalam di komunitas-komunitas tertentu. Tadi Pak Riza menyebutkan ada gerakan-gerakan esoteris gitu ya. Sedangkan esoteris kan sebenarnya gerakan yang lebih inklusif mestinya. Nah, kalau eksoteris ini cenderung gerakan simbolik yang menekankan pada aspek formalisme gitu. Nah, kalau gerakan esoteris itu muncul, justru menurut saya mestinya inklusivisme itu yang berkembang. Ya, artinya kalau inklusif dia menerima kelompok lain gitu. Apakah ada mungkin pola-pola gerakan inklusivisme atau esoteris itu di Medan yang Bapak amati itu pola-polanya seperti apa itu? Kalau hanya dikir, ya itu bagian dari esoterisme ya, bagian dari sufisme gitu ya. Tapi pola-pola esoterisme yang menghubungkan relasi antar agama apakah juga muncul gitu? Terima kasih Pak Riza, mungkin sementara itu. Dijawab langsung ini. Iya, silakan, Bapak. Terima kasih Pak Said ya. Pak Said. Gerakan itu ada, tetapi eh, tidak terlalu, katakanlah tidak terlalu berisik gitu, tidak terlalu buzzing gitu. Nah, tadi eh, yang saya sebut tadi itu adalah gerakan keagamaan seperti GNPF itu merangkum semua aspek eh, gerakan gitu. Misalnya dia dia politis, dia juga esoterik. Tapi esoterik yang dimunculkan justru tidak memunculkan misalnya bentuk-bentuk kelembutan atau orang arah-arah yang lebih inklusif gitu. Arahnya justru semakin mengeras, gitu. Jadi Jadi malah eksklusif Pak ya. ya malah eksklusif. Di sini sebenarnya Nah itu tantangan. masalah itu. Oh, ya mereka misalnya mulai dari zikir apa mulai dari sholat subuh berjamaah gitu kan. Kemudian zikir di situ sholat-sholat sunnah. Kan sebenarnya yang kita pahami ya saya lah memahaminya ya itu bagian dari hal-hal yang melembutkan kan begitu kan. Tapi apalagi dilakukan subuh hari secara berjamaah, jamaah itu kan syahdu kan kira-kira begitu kan. Tapi ya faktanya kan tidak begitu. Nah, karena beyond dari ya dibalik dari kegiatan itu agenda-agenda politiknya lebih kuat, gitu. Lebih kuat. Nah, kalaupun ada yang murni misalnya majelis-majelis zikir dan selawat itu, Pak, itu memang banyak sih. Di sini tuh banyak.
saya punya punya data di Kota Medan itu eh, bedanya tidak terlalu jauh. Majelis zikir, majelis taklim, majelis selawat misalnya tidak terlalu jauh, mirip-mirip gitu. Secara definisi, secara konseptual. Itu sekira 1.500-an gitu. Kalau 1.500-an kelompok pengajian. Nah, itu tidak selalu tersambung dengan eh, proyeksi, misalnya penerimaan terhadap keragaman atau apa gitu. Tidak terlalu tersambung begitu. Tapi yang saya lihat justru ketika nanti momen-momen politik elektoral, majelis-majelis itu justru berubah wajah jadi mesin politik gitu. Ya, ya, ya. Jadi proyeksi keragaman, proyeksi penerimaan terhadap perbedaan itu minim di kelompok-kelompok itu. Itu adanya cuma di kampus-kampus aja atau di kelompok-kelompok circle yang lebih kecil. Itu dia, Pak. Nah, mungkin saya bisa kasih juga apa ya eh, argumen lain ya. Mungkin kita bisa lihat gini, mungkin logika logika industri di Kota Medan itu lebih keras gitu, Pak. Jadi kelompok-kelompok itu memang ya kalau kita rujuk dalam narasi kolonial dulu ya, segregasi itu tajam sampai sekarang itu masih. Jadi di sini Bapak bisa lihat iklan misalnya ini perumahan khusus Muslim misalnya, perumahan khusus Tionghoa atau koran berbahasa semuanya Tionghoa misalnya ada di sini. Oke. Gitu. Saya kira itu penggambaran. Terima kasih. Oke, oke, oke. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan. Izin mau bertanya mengenai isu yang sedang hangat, yakni maraknya problematika baik sosial dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya asisten rumah tangga muslimah memasak babi untuk majikan non-muslim? Begitu Bapak pertanyaannya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali, tapi saya bukan ahli fikih atau dewan fatwa, jadi saya nggak berani. Kalau fikih-fikihnya yang saya pahami dulu ya, enggak. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Bapak. Bang Elia lah nanti yang jawab itu Oh, baik. halal apa. Ada pertanyaan dari Mas Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Apakah ada risiko polarisasi di kalangan umat Islam akibat perbedaan pandangan dalam gerakan keagamaan kontemporer? Terima kasih. Ya kalau kita sangat percaya pada konsep-konsep akademis soal polarisasi, memang itu kita anggap ada bahayanya gitu ya. Misalnya perpecahan gitu kan atau konflik horizontal. Tapi memang di Medan ini unik ya. Udah serius-serius kita bahas gitu kan secara konseptual ketat, secara akademis. Nanti dia ada pendekatan-pendekatan kompleks ya yang real dilakukan di lapangan ini. Misalnya soal istilah damai-damai. Nah, di sini tuh istilah itu cukup baik ya digunakan masyarakat. Damai-damai aja gitu. Jadi sudah berkelahi teriak-teriak di jalan gitu kan. Begitu ada pendekatan itu damai-damai ya sudah selesai itu gitu. Jadi nggak pernah benar-benar ada konflik berkepanjangan. Tapi kalau hidden barangkali iya gitu. Hidden ya. Kan ada studi yang menyebut di Medan itu proyeksi peleburan itu tidak pernah benar-benar terjadi atau gagal. Bahkan kritik di kelompok Tionghoa itu sendiri juga ada gagal apa namanya
gagal melebur lah. Tetapi sekalipun gagal melebur, bentuk-bentuk konflik yang serius juga tidak pernah benar-benar ada di sini. Setidaknya sejak Orde Baru lah begitu. Nggak ada gitu. Nah, kecuali kasus 98 itu ya, itu kan eh, politis sekali ya. Artinya yang konflik itu memang dipendam sejak lama, meradang gitu ya. Itu nggak pernah benar-benar ada. Eh, Mungkin kita bisa dapatkan argumen bahwa di sini pendekatan-pendekatan yang lebih multiple ya, semacam multiple secularities atau apa yang memberi ruang pada banyak-banyak pandangan karena berdasarkan pengalamannya masing-masing itu membuat eh, sejenis apa ya persambungan-persambungan yang dapat meminimalisir konflik gitu. Jadi ada istilah misalnya di sini itu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini konsep yang penting di komunitas Batak, komunitas Mandailing juga. Bagaimana segitiga peran budaya, sosial, politik itu kemudian saling mengunci sehingga tidak ada yang saling mendominasi. Nah, ini segitiga penting ya untuk merawat setidaknya kalaupun tidak merawat eh, sosial yang lebih apa lebih ideal, tapi untuk kohesivitas ya menjaga kohesivitas itu cukup lah sementara ini gitu. Kadang-kadang konflik agama bisa diselesaikan di sini. Bang Elisa. Baik, terima kasih Bapak Dr. Faisal Riza MA yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan dengan sangat jelas. Semoga ilmu yang kita dapatkan sekarang dari Bapak Dr. Faisal Riza dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Faisal Riza. Sudah cukup? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, narasumber kedua ada Bapak Dr. Elia Tampunan dari Sekolah Tinggi Teologi Real Batam. Dr. Elia Tampunan, Sarjana Teologi MPD, Magister Pendidikan adalah akademisi dan pendidik yang lahir pada tanggal 7 Juli 1978 di Desa Bandar Pulau Habatu, Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Beliau lulus Sarjana Pendidikan Agama Kristen dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta pada tahun 2004 dan melanjutkan studi magister di Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Non-Formal di tahun berikutnya. Pada tahun 2018, beliau lulus dari Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai dosen, beliau sangat aktif mempublikasikan berbagai artikel ilmiah dan buku. Selain sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Real Batam, beliau adalah kepala sekolah sekaligus pendiri Sekolah Alam Jungle School Salatiga. Saat ini, beliau juga aktif sebagai pendeta Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Majelis Daerah Jawa Tengah Wilayah 8. Kepada beliau, kami persilakan untuk menyampaikan. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Nah, dari mana lah diungkit-ungkit kawan-kawannya, awak lahir di mana, takut jadinya awak ngomong salah-salah ini kan. Oke, eh, baik, saya ingin melihat fenomena apa gerakan keagamaan kontemporer ini dari sisi yang agak lain memang ya. Memang agak lain.
Bagaimana agak lainnya? Mari kita lihat ya. Jadi em, saya menulis PPT-nya, ada memang PPT-nya, tetap saya merencanakan full makalahnya akan ada juga sebetulnya. Hanya belum selesai saya kerjakan dengan alasan yang sama seperti dibilang Bang Reza dari Medan tadi ya. Nah, saya memang lagi serius-seriusnya ini penelitian di kawasan di mana saya tinggal ini ya. Jadi hasil penelitian ini merupakan kepala istilahnya pengamatan juga karena saya sebagai akademisi, pendeta, juga tinggal di tempat di mana saya itu yang perlu diketahui juga karena istri saya kan orang Amerika ya, orang bule. Jadi anak-anak saya pun hanya congoknya, hanya rakusnya yang mirip bapaknya. Lain-lainnya tiga mereka itu mirip mamanya semuanya, kulitnya juga gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mungkin tingkat kewaspadaan saya terhadap situasi sekitar lebih tinggi dari kawan-kawan gitu. Itu sebabnya apa namanya penjelasan ini saya lakukan berdasarkan serius ini pengamatan empiris. Jadi saya kasih judulnya itu Tuhan agak lain di punggung merbabu. Memang Tuhan di sini kulihat memang beda dengan di kawasan perkotaan, di kawasan eh, tepi pantai atau yang misalnya kalau konteks Jawa Tengah itu Pak Prajarto sebagai seorang pendeta pernah meneliti juga kan soal apa namanya otoritas ulama dan kiai di Pantura, Jepara dan sekitarnya di kawasan Bukit Muria itu ya Gunung Muria. Nah, saya ingin melihat dari sisi yang lain dalam banyak hal. Nah, hanya saja dalam kaitan apa namanya konsorsium hari ini, Kiai Muh menghubungi saya memberikan topiknya itu adalah relasi dan integrasi organisasi keagamaan untuk apa itu yang disebut dengan lintas iman gitu ya. Kalau udah bicara lintas iman, memang aku agak-agak ngeri kurasa kalau udah lintas iman itu. Bagaimana kita tetap bisa rukun walaupun imannya beyond gitu ya lintas-lintas kayak gitu. Nah, tapi menarik saya ingin meneliti ini dari dengan cara yang lain. Hefner, semua orang pasti kenalan. Kalau dia di Yayan, di Win, di studi keagamaan di Indonesia tak kenal Hefner, berarti tidak hatam kesarjanaannya. Hefner ini kan meneliti soal bagaimana orang Tengger itu melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang Tengger melihat orang lain. Maka saya tadi itu menggunakan istilah etnografis yang saya konstruksi sendiri berdasarkan situasi kenyataan empirisnya begitu. Maka ada istilah tiang meriki artinya orang sini sebagai kategori atau varian yang lain untuk mengatakan selain dari orang dalam ada juga tiang meriki gitu, orang asli sini gitu. Terus ada wong teko, pendatang gitu. Saya masukkan itu di kajiannya adalah Islamisme dan di masyarakat Jawa. Nah, karena saya orang Pantekosta, maka saya coba mengawinkan dua ilmu. Ini kan anak-anaknya Amin Abdullah kan suka begitu ya. Profesor Amin Abdullah itu harus kacamatanya itu tidak boleh lagi linear, harus mengintegrasikan transdisipliner yang terbaru ilmunya itu kan harus ya jubahnya tetap jubah keilmuan keagamaan, tetapi perspektifnya kacamatanya itu harus kawin mawin katanya begitu. Tapi harus jelas batas-batas supaya tidak dianggap kumpul kebo kan begitu. Maka saya memandukan antara Islamisme dan Pantekostalisme itu. Pantekostalisme kebetulan adalah gereja saya, gereja kami di lingkungan di internal Protestan itu sendiri kan ada mazhab-mazhab lain lah yang diakui oleh negara juga, yaitu Pantekostalisme. Sudah ada di sejak Hindia Belanda 1906. Kebetulan di Jawa Tengah juga di kawasan pegunungan di Temanggung kan. Maka saya pikir ini menarik ini di buku yang sedang saya kerjakan itu dia tempurnya dengan Muhammadiyah justru. Nah, itu menarik. Jadi bagaimana Islamisme versi Muhammadiyah yang awal ya, Muktamar Aceh itu kan Muhammadiyah juga
ya kita harus akui memang kurafat CBC-nya itu kan kencang sekali ya. Jadi hanya sudah Muktamar Aceh agak berbeda sedikit diteruskan dengan Muktamar Solo misalnya. Jadi mau melihatnya dari situ, maka saya mencoba bagaimana orang gunung memahami apa itu fenomena gerakan keagamaan secara kontemporer. Tengger menjadi salah satu tempat yang dituju oleh Hefner 79 sampai 84. Serius dia meneliti selama 4 sampai 5 tahun meneliti di pegunungan Tengger. Lalu saya berpikir, lalu saya apa gitu ya. Kan kita begitu kan di Win, di Yayan itu kan harus ada novelty yang kayak gitu kan. Harus ada kebaruan-kebaruan gitu. Maka saya memikir, oh, Hefner kan sudah di gunung di Jawa Timur. Bagaimana kalau saya jadi empunya Gunung Merbabu? Secara keilmuan kira-kira begitulah. Maka kajian ini dalam rangka untuk ya sebagai dosen, sebagai akademisi, dan kepentingan-kepentingan yang lain, saya merasa ini cocok untuk diangkat ke permukaan. Bagaimana orang Merbabu memahami dirinya sendiri. Nah, teman-teman pasti sangat biasa mendengar yang mana? Let me show you. Nah, yang misalnya yang can I move this? Kalau bicara soal Gunung Merbabu, yang selalu kita perhatikan itu pastilah apa ini yang ada toleransi kan gitu ya. Jadi Gunung Merbabu itu dianggap salah satu tempat untuk belajar toleransi di Indonesia. Misalnya begini nih. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini share-nya di sini ya. Jadi di salah satu kaki gunung, di salah satu pungguk gunung itu, lereng gunung itu kan ada desa Tekelan. Tekelan itu ada Buddhis di situ, ada Hindu di situ, ada Muslim di situ, ada juga gereja kami, gereja Pantekosta di situ. GPDI Pak Pendetanya Pak Petrus Sukiman, sorry. Lalu setiap ada acara halal bihalal, acara Natalan, acara Buddhis, acara Hindu dan segala macam, masyarakatnya berjejer untuk salam-salaman setiap ada kegiatan-kegiatan besar. Ini mengagumkan karena ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, bagi orang luar itu mengagumkan. Bagi saya itu ada problem tersendiri juga. Lalu mereka kapan kerja bertaninya gitu loh. Kalau setiap hari ada kegiatan mereka salam-salaman terus, jangan-jangan oleh karena urusan agama, produksi ekonomi kita melambat. Kan bisa juga kan. Karena harus salam-salaman terus itu minimal 4 kali setahun. Kalau 5 agama yang diakui tambah lagi aliran kepercayaan, salaman aja kerjanya terus. Maka produksinya bagaimana kan gitu. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan secara aneh seperti saya memikirkan. Jadi toleransi itu juga sebetulnya kan beban sosial juga. Karena mau tidak mau kita harus karena kita berbudaya komunal. Mau tidak mau, contoh di pegunungan Merbabu itu, misalnya kalau Hambo Hari Raya, semua orang harus berhenti bekerja karena harus membersihkan selokan di depan rumah masing-masing. Maksudnya di seluruh sepanjang selokan warga itu. Saya merasa itu problem. Kenapa? Karena ada orang malas, maka saya harus turun tangan membersihkan rumput di depan rumahnya. Bisa saja dia mengerjakan setiap hari, karena saya mengerjakan sendiri. Tetapi kerukunan kita itu diukur dengan cara-cara seperti itu. Rewang dan segala macamnya, sehingga orang tidak mengerjakannya secara individual, menunggu ada acara sambatan, menunggu ada acara kerja bakti, hanya untuk membersihkan selokan rumahnya orang. Jadi bagi orang yang rajin, dia merasa, loh kok harus tangan saya yang mencabut rumput di depan bapak itu, padahal dia bisa mengerjakannya setiap hari. Jadi itu kerukunan, toleransi yang kita definisikan. Semakin begitu, semakin guyup dia, semakin rukun dia. Saya menggunakan daya nalar saya, apa memang harus begitu ya? Nah, seperti itu. Nah, maka aku pikir, waduh, ini
Harus ada agak-agak pemikiran-pemikiran yang lain lah untuk melihat itu. Maka saya melakukan penelitian secara serius bagaimana masyarakat itu uh, melihat orang lain dengan istilah wong tiang meriki. Tiang itu kan kalau bahasa Jawa halus ya, bahasa Jawa kromo itu, bahasa Jawa inggil itu. Kalau wong itu yang bilang tadi yang dini wong itu kan berarti kasar lah itu, bahasa ngoko katanya. Maka saya berkeliling-keliling sepanjang pegunungan itu untuk melihat kenyataan di lapangan. Jadi saya ini bukan sarjana di balik meja, bukan sarjana di kedai kopi atau di Starbucks. Ya paling tidak ngerti situasi di lapangan dan betul betul. Nah, jadi etnografis itu kan cara duduknya orang kita perhatikan juga lah. Tidak belajar fikih kan, yang model-model begini ini kan. Iya kan? Kan bisa kita mendefine orang-orang kira-kira aliran keagamaannya model apa. Walaupun mereka ini juga mengaku Islam. Gitu. Saya tidak perlu menunjukkan yang mana Muslim, yang mana Kristen, yang mana Katolik di sini ya. Memang saya bertanya kepada mereka dan mengakui saja secara langsung. Itu. Jadi saya bertemu dengan mereka untuk melihat secara etnografi. Jadi etnografi yang saya kerjakan itu adalah jenggot, topi, kursi, cara duduk adalah bahan objek pengamatan. Omongannya dalam bahasa Jawa apakah disampaikan dengan keras, apakah disampaikan dengan bahasa pelan, apakah disampaikan dengan bahasa sambil pergi. Ada tonasi-tonasinya yang penting sekali. Nah, saya pikir cara-cara etnografi saya kerjakan para ulama-ulama besar di Sunan Kalijaga. Nah, sampai ini kasusnya adalah karena saya di salah satu lereng Merbabu itu ada gereja yang ditutup. Ini bukan karena gereja yang ditutup ya. Jadi jangan seolah-olah karena dia pendeta lalu contohnya gereja. Bukan itu. Ini sebagai contoh saja bagaimana nanti ternyata itu kan kerukunan umat beragama, kerukunan bermasyarakat yang seperti saya buatkan di sini itu ya kesimpulannya. Kerukunan umat beragama, kerukunan bermasyarakat, berbudaya, apa hendak dikata memang dalam hati itu sebetulnya saya juga mengamati hal yang sama di Kota Salatiga dalam keperluan disertasi pada waktu itu 2012 sampai 2018 disertasi saya di Kota Salatiga. Jadi kerukunan beragama, kerukunan berbudaya, kerukunan bermasyarakat itu tergantung kepada kerukunan finansial setempat. Gitu. Mana apa buktinya gitu ya? Ini yang saya bilang tadi itu. Jadi di daerah ini ada, saya tutup dulu ini. Jadi saya hanya mau menyampaikan begini. Nah, di sini kan di daerah di mana gereja ada masjid yang ditutup juga akhirnya di daerah di situ itu karena konflik-konflik di antara mereka gitu. Nah, jadi karyawan-karyawan yang saya tunjukkan tadi itu sebagian mereka memang orang di situ, orang teko. Orang tiang meriki itu istilahnya mereka. Orang asli dari situ. Seolah-olah orang lain itu tidak asli mungkin, tapi itu kan secara budaya. Nah, di situ ada peternakan babi. Ini peternakan babi ini 4 layers sampai ke bawahnya gitu. Di sebelahnya juga ada ternak ayam, ini peternakan ayam. Yang punya ini kakak beradik. Sebelumnya kandang babi ini di daerah yang tidak jauh juga dari situ. Oke. Nah, saya tutup dulu supaya saya pengen lihat wajahnya kawan-kawan ketika saya jelaskan bagaimana akhirnya kita belajar dari babi dan ayam gitu ya. Jadi orang yang pemilik kapitalnya itu, pemilik modalnya orang Tionghoa yang betul-betul memang Tionghoa, tapi tinggalnya di Kota Salatiga. Mereka membuat peternakan di situ, lalu tata caranya yang manajemen perusahaannya yang supaya mendamaikan, karena dia sudah belajar, sebelumnya kan digusur dari tempat lain, gereja yang satu juga digusur dari tempat lain, lalu kan mereka pelajari lingkungan setempat. Maka ketika mereka masuk di kandang yang baru itu, mereka mengadakan katakanlah penelitian dengan menggunakan tiang meriki tadi.
Nah, lalu akhirnya diambil kesepakatan dari pemilik usaha itu, namanya Om Hendy dan juga Om Yahya. Saya bertemu langsung dengan mereka ini. Penelitian ini memang saya kerjakan Juni 2024 sampai Maret. Saya tetap menjalankan penelitian ini karena dalam keperluan Scopus juga ya. Nah, lalu Om Hendy sama Om Yahya itu mengambil keputusan kotoran-kotoran babi dan kotoran-kotoran ayam itu tidak dikomersialisasi. Biarlah tai babi itu, kotoran babi, kencing babi dan segala macamnya itu, dan kotoran ayam diambil oleh masyarakat setempat. Jadi ketika kotoran babi, kotoran ayam itu dibolehkan untuk diambil masyarakat setempat, jadi pupuk ke ladang masing-masing, semuanya damai. Gitu. Maka aku pikir dari ayam, dari babi lah kita belajar kerukunan umat beragama itu. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman jangan bilang, loh Bang, itu beda Islamnya. Saya bisa mengatakan kelompok-kelompok Islam yang mana ini. Karena saya di training kan di studi Islam itu, seharusnya kan studi Islam 2-3 tahun sudah lulus. Saya kan 2008 sampai 2009 sampai 2018 doktorku itu sudah berapa kali surat DO datang ke rumah. Terlalu lama, bukan karena bodoh saya, karena ingin mencicipi studi keislaman di lapangan kayak apa gitu. Jadi sampai merengnya topi pun kita tahu itu topinya siapa, plakat masjidnya siapa, kiblatnya masjid kan sama-sama ada kiblatnya, tapi guratan-guratan bahasa Arab di masjid itu kan beda. Warna masjidnya sekalipun kita tahu itu masjid yang mana. Panjang pendeknya jenggot juga kita tahu itu kan. Terus model insbalnya, model bajunya, model hitam tidaknya di jidahnya kan kita paham betul lah itu. Jadi saya ingin mengatakan dengan melihat perawakan-perawakan orang yang mengambili kotoran-kotoran ternak dari kandang babi dan kandang ayam itu, mereka juga adalah Islam, Muslim seperti yang dijelaskan Bang Risa tadi. Tetapi karena kebutuhan hidupnya adalah dari pertanian, orang pegunungan itu umumnya adalah petani cabai, kol, yang palawija kayak begitu, sama peternakan sapi. Jadi mereka butuh rumput, butuh pupuk kompos lah. Kalau beli satu karung kompos itu yang dari Brebes misalnya itu, apalagi kalau sampai dia impor dari Sumatera, dikirim dari Sumatera Utara sana, lebih mahal. Satu karung itu sudah satu karung beras itu yang sekitar 15 kiloan itu sudah 20 ribuan. Nah, babi yang berak tiap hari itu kan gratis. Bahkan dikanalisasi itu aliran-aliran airnya supaya langsung mengalir ke tempatnya masing-masing begitu. Sudah tidak peduli dia mazhab Islam yang mana, sekafah atau sekurang kafah apa Islamnya, Muslimnya gitu. Tak peduli karena hidup sapi harus makan dari rumput. Lalu dijual susunya, diperas setiap hari. Jadi itu siklus kehidupannya. Jadi kandang babi, kandang ayam itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di sini itu. Sudah tak peduli dia model-model keagamaan yang mana. Nah, ini menarik. Maka saya bilang, canggih juga analisis ekonominya orang Tionghoa, para pelaku bisnis itu. Lalu kan ada isu-isu di daerah lain misalnya yang mengatakan dilarang kandang ayam, kandang babi di sini karena bau gitu kan. Lalu para pebisnis yang di pegunungan itu tinggal enak aja mereka. Loh, yang bikin bau kan kalau masyarakatnya tidak mengambil kotorannya kan gitu kan. Selesai itu perkara kan. Ini kehebatan analisis ekonomi mungkin sudah melewati ekonomi syariah kali itu analisisnya ya. Dan segala macamnya itu. Dan memang akhirnya jadi masyarakat itu yang apalah istilahnya bertanding secara alamiah saja supaya lingkungannya itu tidak berbau gitu. Jangan katakan, Bang, itu kan kelompok-kelompok Islam. Tidak, di situ ada SDIT, jaringan JIS itu, jaringan Islam sekolah terpadu yang SDIT, SMP IT kan ada juga di situ dekat-dekat situ. Bahkan orang tuanya yang menyekolahkan anaknya juga ada di situ. Karena memang mereka betul-betul hidup di lingkungan yang seperti itu. Walaupun memang ada pembatasan-pembatasan menurut data informan yang saya sampaikan dari orang tua bisa itu,
hanya oleh 4 kandang di situ, apa kandang bayi pun kandang yang ya, hanya oleh 4. Kan kata dia cukup untuk masyarakat sekitar situ. Nah itu menarik sekali. Di situ juga ada masjidnya NU itu. Saya akan tunjukkan misalnya yang izinkan saya dulu ini. Oke. Lihat data lapangannya untuk mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini juga memang secara mudah kok kita identifikasi kelompok yang mana itu. Itu desa yang ke bawah sini yang ke Kaliajeng itu, ini yang lokasi gerejanya ditutup, ini gerejanya yang ditutup. Ini tanah sudah dibeli apa namanya 40 juta, ini sudah dikomatsu dibego kalau orang sini bilang. Hanya ditutup. Akhirnya tidak boleh berdiri gereja di situ. Masjid di sebelah juga tidak boleh melakukan beroperasi karena apa namanya kesepakatan warga. Tetapi boleh melakukan pengajian rumah gitu. Boleh juga melakukan ibadah di rumah tangga oleh orang-orang Kristen. Gereja Sidang Jemaat Allah itu gerejanya itu. Nah, apa namanya? Saya mau nunjukkan ini misalnya ini masjidnya NU ini, Masjid Murtadonya. Yang di sini, yang di ujung sana ini, yang di ujung sana ada gereja GCA juga. Nah, nah, mana gereja GCA tadi yang ini ada gereja. Nah, ini gereja. Ini persis bersebelahan ini dengan gereja tadi itu. Dan ini di sekitarnya inilah kandang itu. Jadi kandang. Jadi kalau dulu siapa profesor dari UGM itu yang juga dosen UIN kita yang Islamisasi ilmu pengetahuan dan yang aku lupa ya. Jadi masjid, pasar dan Islam gitu kan. Kalau ini kan gereja, pasar, kandang ayam, kandang babi dan Islam gitu. Jadi satu kelompok, satu lokasi itu menarik. Dan mereka damai-damai aja itu. Dalam pengertian sesudah ada sumber-sumber kehidupan. Tentu ada faktor-faktor lain lah ya. Seperti misalnya mudahnya mereka ini damai karena para pengurus gereja juga sebagian besar ada pengurus di masjid ini. Gitu. Ya, pengurus masjid ini juga. Jadi masih ada di dalam paperku yang lain yang sedang proses terbit di book chapter itu, saya bilang ada dalam bahasa Inggrisnya kinship atau kinship ya. Pertalian kekerabatan. Jadi pertalian kekerabatan itu hanya bisa dirobohkan oleh datangnya wong teko itu, sama seperti yang dibilang Hefner itu. Jadi perubahan sosial sistem ekologi, sistem pertanian di pegunungan Tengger itu akhirnya berubah bukan karena orang Tenggernya secara tradisional atau ingin modern, tapi kebijakan Green Revolution yang dikerjakan pusat kekuasaan Jakarta untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia. Maka pegunungan juga berubah fungsi-fungsi ekologisnya, bukan karena orangnya ingin berubah, tetapi memang sistem produksinya yang berubah dari pusat. Maka merubah pemikiran orang-orang asli di situ. Nah, itu yang saya gunakan dalam mengamati ini. Jadi kinship-nya orang-orang di desa-desa di pegunungan Jawa Tengah terjalin dengan erat. Seperti yang saya tunjukkan di desa Tekelan itu kan pengurus gereja juga sebagian besar keluarganya ada dari Hindu sebagian, ada di Buddhis sebagian, ada di Muslim. Jadi mereka ikatan sosialnya kuat karena ikatan kinship kekerabatan, kawin-mawinnya itu juga kuat. Maka saya jadi heran itu kalau begitu fikih beda agama bagaimana ya saya tidak bisa meretas pemahaman-pemahaman lokalitas itu. Jadi yang merusak mereka bukan kawin-mawin beda agamanya, tetapi adalah wong teko tadi itu. Orang-orang pendatang. Nah, gereja GSJA yang saya bilang sudah ditutup itu ada pendeta Sumardi yang bukan orang di situ. Orang desa itu mengatakan seandainya dia mau pindah KTP Bang, apa-apa kita boleh kok gitu. Karena ada kesepakatan di warga di situ,
Orang yang bisa melakukan kegiatan keagamaan adalah orang-orang desa setempat. Itu kesepakatan warga di situ. Tapi Pak Wardi tidak mau dia pindah. Ya tentu ada urusan-urusan administrasi sehingga beliau tidak bersedia untuk pindah lokasi misalnya. Nah, memang seperti ini misalnya, seperti ini. Ini kan ada pondok saya ada contoh. Nah, ini misalnya pengajian-pengajian yang disepakati oleh warga. Mereka setiap bulan pindah-pindah ini tempat ini. Ini pengajiannya ini ya. Pengajian ini tentu ya kita tahu ini kelompok NU lah yang begini-begini kan. Mereka mengadakan pengajian dan mereka menutup jalan tidak persoalan. Di sekitar sini ada juga gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, ada juga gereja Pantekosta. Di atas ini ada rumah makan. Nah, rumah makan itu akhirnya tutup operasionalnya pada hari Sabtu karena ini tadi itu persis dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ini kejadian ini. Jadi tutup semua jalan akses ke daerah wisata. Ini daerah wisata. Kalau teman-teman ingat Kopeng, ada film apa dulu, aku lupa itu, syutingnya di sini. Lalu ini industri hiburan di sini. Tutup semuanya gara-gara pengajian. Setiap bulan berpindah-pindah dalam konteks pengajian kecamatan. Ini ada masjid yang bertanggung jawab untuk itu. Tidak persoalan. Di situ ada kelompok ini Masjid Baitur Rahman Dusun Cuntel yang ini adalah masjid dari Persis. Tadinya ada TK Persis tapi dilarang oleh warga lalu pindah ke daerah lain. Itu yang saya tunjukkan tadi tapi tidak ketemu ya slide-nya. Ini. Jadi dari TK Persis itu 447 ya, 447 akhirnya dipindahkan ke daerah Samirono dan di sini ada persis gereja Betel di sebelahnya. Yang ini. Oke, yang ini. Ya, gereja Betel ini ada PAUD TK Kristen Efata Terpadu dan kelompok bermain biji sesawi Betel. Nah, saya ingin mengatakan begini, kenapa akhirnya saya menggabungkan Islamisme dan Pantekostalisme. Islamisme itu berbeda dengan yang dikaji Bang Reza dan yang lain-lain. Kalau itu kan tonasinya kepada lanskap politik. Saya kepada ide-ide yang sudah mengkultural, membudaya sebagai satu distingsi. Karena permainan sekarang kan secara 5 tahunan kok itu ya. Pesanan-pesanan politik itu muncul. Tapi secara kultural, penutupan gereja, penutupan masjid, dilarang ini, dilarang itu, dan segala macam kan tetap saja dia berjalan di tingkat masyarakat itu. Maka Islamisme yang saya maksudkan di situ adalah tidak lagi dalam konteks politik semata-mata, tetapi juga sudah sampai kepada kultural. Isma di situ juga ada di pihak kami, di Pak Kristen. Karena memang kami Kristen tidak mengatakan tutup masjidnya, tapi kan khutbah-khutbah ujarannya juga ya sama aja kok. Dengan kelompok-kelompok yang disebutkan Bang Reza tadi. Cuman ini kan di internal. Artinya ya dakwah dalam pengertian konversi kan. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan secara kultural sosial tetap berjalan. Mungkin karena daerah pegunungan itu tidak terlalu ribet soal urusan-urusan politik dan segala macamnya, lebih bermain di wilayah sosial, kenyataan sosial dan persoalan-persoalan kapital yang basisnya adalah basis-basis kebudayaan. Maka Islamisme atau yang sudah artinya menggunakan agama untuk kepentingan tertentu yang sifatnya intoleran dengan orang lain di dua kelompok kita, siapa yang lebih ribut di media sosial, siapa yang kelihatannya paling adem-adem ya, pada isinya ide-ide dan gagasannya pada dasarnya sama. Terbukti gereja kami, gereja Pantekosta di Indonesia itu tuh juga melarang Persis mendirikan gereja di situ. Alasannya karena orang Persis itu adalah orang pendatang di kawasan di situ, wong teko itu. Dianggap Pak Subardi dan istrinya dan masyarakat sini. Di sampingnya juga ada gereja Kristen Jawa Tengah Utara GKJTU yang merasa tiang meriki itu. Maka Persis itu tidak boleh. Lalu pindah dia ke daerah yang saya sebutkan di Samirono, bertetanggaan juga dengan
Gereja Betel. Gereja Betel juga adalah gereja yang datang kemudian. Jadi sesama orang pendatang, ya damai-damai lah kita, kira-kira begitu punya bunyinya seperti Bang Reza tadi sampaikan itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan di situ adalah gerakan keagamaan hari ini secara kontemporer, secara politik tetap jalan. Hanya memang konteksnya kan sekali 5 tahunan. Apalagi dilaksanakannya politik pilkada dan politik nasional sudah secara bersamaan, riak-riaknya memang lebih landai. Siklusnya sekali 5 tahunan jadinya. Tapi di tingkat masyarakat, karena kombatannya tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya yang riuh oleh karena misalnya sana pilkada, besok di sana pilkada, besok di sana pilkada, jadi lebih ramai dia. Tapi karena sistem demokrasinya kita sudah melakukan pemilu serentak, maka bermainnya sekarang ada di level-level yang lain secara sosial. Maka saya pikir pengamatan-pengamatan studi keislaman itu ismenya tadi semakin mendarat ke bumi dia. Semakin mendarat ke kenyataan-kenyataan sosial. Kasus yang menarik adalah bahwa tak peduli itu apa namanya dalam kelompok sosial yang mana, selama ada sumber-sumber keuangan yang bisa menghidupkan masyarakat setempat, nah damai-damai mereka. Saya kasih bocoran sedikit, karena syarat untuk mendirikan kandang babi, kandang ayam di desa itu yang pertama, orang yang kerja di situ minimal harus orang yang meriki tadi itu. Yang kedua, jalan akses desanya harus dibetonisasi. Berbeda dengan dana desa yang digulirkan pada waktu DPRD periode yang lalu, perusahaan-perusahaan kandang itu juga wajib untuk membetonisasi jalan. Jadi masyarakat yang tinggal di sini lagi sulit katanya, mobil hasil transportkan ke kota. Jadi dilihatnya ke situ. Maka saya melihat memang betul di gerakan-gerakan sosial kontemporer keagamaan itu, menurut pengamatan dalam konteks masyarakat pungguk merbabu itu lebih banyak kepada persoalan-persoalan ekonomi. Itu penjelasan saya dari paper yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini membuka percakapan-percakapan sedikit. Kenapa saya gunakan istilah tiang meriki sama tiang wong toko tadi, itu memang masyarakatnya seperti itu memaknainya. Jadi orang yang dianggap bukan orang kan sudah familiar ya. Misalnya saya keliling-keliling naik motor, mereka langsung menggunakan lah, Om ada keperluan apa? Kata Om itu adalah identifikasi you orang luar, gitu. You pendatang, sudah langsung begitu itu. Orang-orang yang warna kulitnya putih-putih, bening-bening begitu itu nanti selalu dibilang juga Om. Orang Tionghoa semuanya Om. Jadi Om itu bukan karena tante dan apa namburu dan enam tulang atau kekerabatan, tapi itu identifikasi sosial you orang luar. Itu bahasanya. Dan bahasa itu adalah bahasa menampilkan kekuasaan dan kuasa dan power kalau menurut kacamata Ben Anderson misalnya di dalam masyarakat Kejawen. Jadi pembagian-pembagian bahasa itu juga mengikuti fakta gerakan sosial kontemporer keagamaan di daerah di mana saya meneliti itu. Itu penjelasan yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Silakan Sofi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Elia Tambunan yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Baiklah, teman-teman semua, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar. Mohon izin memberikan informasi untuk daftar hadir akan segera dikirim di kolom komentar. Daftar hadir kali ini adalah daftar hadir yang langsung mengisi di Google Form dan akan otomatis terkirim sertifikatnya di email masing-masing peserta. Terima kasih.
izin memberi tanggapan Bu. Nggih, monggo Pak Said. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Dr. Tambunan ini dari Batam ya Pak? Batam, Batam. Merbabu itu Batam Saya ya Pak? base saya ada di STT Batam. Saya home base-nya memang di Oke. STT Real Batam, tetapi saya tinggal di Pegunungan Merbabu karena saya Oh. ngajar online. Oke. Merbabu itu persisnya di kabupaten mana Pak ya? Kabupaten Semarang, kalau yang Oh, wilayah dekat yang itu saya ya. kaji, tapi ada juga Kabupaten Boyolali, sebagian juga Jogja, sebagian juga Kabupaten Magelang. Baik, Karena makasih Gunung Merbabu Pak itu Dr. Ela. mewilayahi miliknya Oke. 4 wilayah. Berarti dekat dengan Kudus ya, Kudus Muria ini juga ada Gunung Muria ya. Jadi dalam filosofi Ya, Jawa itu biasanya gunung itu begitu bermakna ya. Kosmologi gunung dalam setiap daerah itu biasanya ada eh, pemaknaan yang sangat luar ya, biasa. Itu seperti di Jogja itu garis antara Merapi, kemudian Tugu dan Pantai Selatan itu juga ada menjadi filosofi sebuah kota Yogyakarta yang istimewa itu. Gitu. Nah, ini tadi di awal Dr. Ella sudah menghubungkan dengan Tengger ya. Jadi ya. inspirasi dari buku Geger Tengger, saya kira sepertinya itu juga menarik bagi Pak Ella untuk menjadi inspirasi baru bagaimana setiap pegunungan termasuk di Merbabu ini saya yakin ada proses transformasi relasi antar umat beragama gitu yang membedakan ini Pak. Artinya keunikan, distingsi dari kosmologi Merbabu itu seperti apa itu dalam konteks relasi agama. Kalau di Tengger kan kalau nggak salah Buddha dan Hindu ya yang lebih menonjol ya, transformasi dengan budaya lokal gitu. Nah kalau di Merbabu positioning relasi Islam dan Hindu misalnya karena ketika periode-periode sebelum Wali Songo ini kan Hindu Buddha begitu menonjol ya. Dan kemudian ketika Islam masuk mengalami sebuah transforming religiosity gitu. Nah, mohon Pak Dr. Ella bisa mengelaborasi karena Merbabu dengan Muria ini kan sebenarnya tidak jauh ya. Muria juga ada keunikan-keunikan tersendiri. Bahkan konon Muria juga ada hubungannya dengan Yerusalem ya. Di Yerusalem juga ada Bukit Muria gitu. Nah, mungkin eh, itu yang pertama. Jadi konsep kosmologinya dulu di Merbabu karena Semarang dengan Kudus saya kira tidak jauh dan juga sebagai kota satelit Semarang mungkin bisa jadi Kudus ini ya. Kalau dalam Kunto Wijoyo itu sering menyebut negara desa mawa cara negara mawa tata. Saya kira ini juga dalam konteks kosmologi masyarakat yang hidup di pegunungan gitu. Nah, mohon penjelasan lebih awal di tingkat kultur dan falsafah di hidup masyarakat Merbabu, Pak. Terima kasih itu, Atur Nuhun. Oke, Saya Pak Nur Kiai. Said, Pak, dari Oke, AFI. Ya. AFI oke. Kudus, IN Kudus. Yang paling memudahkan kita untuk mengamatinya secara distingsif itu yang mau sampaikan ya. Itu yang saya sampaikan. Saya seperti di dalam paper yang sedang saya kerjakan dalam kepentingan konsorsium ini sebetulnya saya lihat dari studi kawasannya. Muria ada Gunung Muria, tetapi tidak securam selereng Gunung Merbabu. Ya, pegunungan Ya, Muria itu kan cenderung landai, tidak terlalu tinggi karena dia dekat dengan kawasan seperti ya kalau penelitiannya Pak Prajarta itu memperlihatkan dekat dengan kosmologi alam dengan air gitu. Jadi pertaniannya pertanian yang dekat dengan laut dan juga nanti masyarakatnya pola interaksi sosialnya juga artinya kan diikat erat dengan hasil-hasil bumi alam yang dari produksi laut. Pegunungannya kan tidak terlalu produktif seproduktifnya di kawasan Merbabu. Itu sebabnya nanti tanam tembakonya di Gunung Merbabu, nanti packaging sigaretnya, rokoknya ada di Kota Kudus gitu Pak. Itu nanti jadi
secara kosmologi Islam kenusantaranya, sorry, bukan saya penganut Islam Nusantara atau Islam, bukan, tetapi nanti ada pertalian Sunan Kudus dengan ulama-ulama yang ada di Merbabu. Itu sejarahnya, karena saya memang mendalami Pantekostalisme itu kan lahir di Jawa Tengah, di Temanggung, di mana semua produk pertanian dalam hal ini, dalam industri rokok dijual ke Temanggung. Maka saya mendalami kosmologi Temanggung yang ada kaitan Kristen dan keagamaan. Nah, jadi ada memang persambungannya kalau dilihat. Saya cuma lupa, saya di buku itu saya tulis ada istilahnya itu, nanam tembakonya di Temanggung, di Pegunungan Merbabu, di Pegunungan sekitarnya itu, tapi nanti produksi packaging rokoknya ada di Kota Kudus. Maka Kota Kudus Kudus dikenal kota lebih kaya. malah ya, Pak. Ya, lebih kaya dia karena teksnya itu teks pajaknya ada daripada lebih tinggi daripada di masyarakat. Kosmologi persambungan antara ulama-ulama masyarakat Merbabu dengan ulama-ulama masyarakat Kudus. Tetapi yang tidak bisa selalu ada ikatannya secara kosmologi sosialnya dengan masyarakat Tionghoa. Itu yang menarik itu. Jadi maka ya kan produksi kretek itu kan yang punya kan ya, yang memang yang mata sipit kan. Kita harus akui lah itu. Kita Manggung, Magelang kan memang juga gitu. Jadi mau tidak mau kita harus akui secara kosmologi sosialnya begitu. Yang berikutnya menurut saya, karena Islam itu datang awalnya dari kawasan Pantura, karena memang para ulama itu Cheng Ho misalnya masuknya kan dari wilayah laut karena memang perahu kapal yang dipakai pada waktu itu. Yang nggak berangkat? Jadi corak-corak keislaman di kawasan Kudus dan sekitarnya itu kan corak-corak beragama yang orientasinya masih katakanlah secara mudah, ini bukan menjelekan, tapi secara mudah saja yang dulu kita sebut dengan sinkritisme, animisme itu kan kiblatnya ke laut. Kalau di biasa membuat definisinya kan animisme atau sinkritisme Jawa pegunungan yang mirip dengan wong Tengger. Maka di Tengger itu kan masyarakatnya mengatakan mereka itu wong Tengger, tidak terlalu bersedia disebut wong Jowo karena mereka wong Tengger. Nah, saya melihat di Merbabu itu juga ada penegasan-penegasan seperti itu. Itu sebabnya istilah Tiang Meriki itu sebagai penegasan bahwa mereka orang Merbabu. Yang paling menarik secara antropologi saya lihat, orang-orang di pegunungan Merbabu itu cenderung lebih pendek dan lebih kecil. Saya tidak tahu itu kenapa. Cenderung lebih pendek dan lebih kecil. Saya merasa kenapa ya? Kalau orang Kudus kan ya orang Indonesia rata-rata lah mungkin ya. Tapi kalau orang Gunung Merbabu itu secara antropologis dia jauh lebih kecil, lebih mungil-mungil. Istri saya orang bule mengatakan jangan-jangan itu ada kaitannya bukan pada makanannya, tetapi karena topografinya berundak-undak, terasiring, maka beban di kepalanya itu mempengaruhi pertumbuhan tulangnya. Jadi memang, tapi yang menarik kan justru banyak sekali peninggalan-peninggalan Hindu candi di lereng pegunungan Merbabu itu yang menjulang tinggi ke langit. Candi Songo misalnya, Candi Borobudur misalnya kan tinggi-tinggi itu. Nah itu kalau Kiai Said bertanya kepada saya secara kosmologi, saya sudah menjelaskan. Kosmologi dilihat dari topografi kawasan, topografi dilihat dari segi antropologisnya, dilihat dari persambungan keagamaannya. Itu bisa sebagai kerangka kerja ilmiah untuk lebih memulai memudahkan kerja-kerja mengamati fakta di lapangan. Hanya memang saya mengatakan itu karena saya memasukkannya ke dalam ilmu-ilmu etnografi.
masyarakat pegunungan tentu berbeda dengan etnografi masyarakat di tepi laut seperti kajian-kajiannya Nur Syam itu kan, Islam pesisir begitu misalnya. Terus Kunto Wijoyo kan dia meneliti di Yogyakarta dan kota Madura sebagai industri garam yang mengkaitkan masjid, pasar, apa satu lagi tuh yang dikaitkan seperti itu. Kalau saya orang gunung, boleh dikatakan Tuhan, institusi keagamaan, dan gunung. Gunung itu memang persimbol dari kesuburan dan juga kemewahan hidup karena dekat dengan Tuhan. Itu orang-orang gunung di Merbabu itu menurut apa yang saya lihat yang mereka kerjakan. Maka agak aneh walaupun dia agak kalau bisa dikategorikan Islam kafah dalam pengertian yang secara fisik lah ya, kalau di kota berjidat misalnya, tapi juga di perempatan-perempatan jalan itu mereka juga masih nandur kembang mawar. Juga nanti pengajian-pengajian yang cenderung kepada mazhab mazhab Wahabi itu menarik sekali. Saya juga di gunung kok kayak begini ya. Nanti kalau saya masuk ke perempatan-perempatan jalan itu mesti ada sajennya. Padahal di situ umatnya ya yang yang berjenggot syar'i itu. Tapi juga nyajen di pinggir-pinggir, biasanya di perempatan ada kepala ayam, ada kembang. Maka di pegunungan Merbabu itu di setiap kampung pasti ada tumbuhan-tumbuhan mawarnya. Itu yang menarik. Yang berikutnya, kenapa saya bilang dia Islam menggunakan gagasan-gagasan Islamismenya, artinya tidak toleran secara budaya kepada kelompok lain. Di mana ada kelompok-kelompok seperti itu, saya bisa memastikan tidak pernah ada anjing yang berkeliaran. Itu saya kalau masuk daerah sana ada anjingnya enggak. Kalau ada anjingnya, oke, jalanlah kita sesenang-senangnya. Ya, karena saya di belakang ada bule 4 kan, santailah kita gitu ya. Kalau ada anjingnya, kalau tidak anjingnya tidak ada, waspadalah, itu antena saya berjalan. Yang pertama. Yang kedua, gapura-gapura masuk desa itu pasti diganti, dirobohkan. Itu saya tidak tahu kenapa. Karena mungkin kan di masyarakat Jawa Tengah saya melihat gapura-gapura desa itu ornamen-ornamen kehinduan yang model-model di lengan Raja Yogyakarta itu kan ada kayak kuping-kuping itu ya. Nah, di pegunungan itu kalau Islamnya Islam yang mengatakan kelompok-kelompok cenderung kepada Wahabisme itu nanti gapura-gapura desa yang sudah ada di situ itu mesti pada roboh. Ada yang tinggal satu. Saya di HP saya itu banyak sekali bukti-bukti etnografisnya karena di desa-desa lain yang nanti ada anjingnya gapuranya tetap gapura tradisional, warnanya biasanya merah. Itu biasanya merah, walaupun itu bantuan dari Kabupaten Semarang pada waktu itu saya datang kepada di pihak kecamatan. Tapi di daerah lain misalnya di kelompok ada SD-nya mesbang itu etnografis yang saya kerjakan karena tidak hanya berdasarkan wawancara dari orang kepada narasumber sumber data, tapi lebih juga kepada apa yang saya temukan di lapangan. Kenapa misalnya pohon beringin dibangun sesuatu yang lirik dengan pengakuan mereka. Cara kerja saya Pak Zainur Said seperti itu, saya masuk di lapangan secara Oke, terima kasih Pak Elia. Ya. Nanti bisa disambung lagi. Baik, Pak Dokter, ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulaini. Bagaimana cara kita membangun kerukunan lintas iman dalam masyarakat yang pluralistik? Oke. Kalau pertanyaannya seperti itu,
Saya mulai dari kalau kita pemilik modal, misalnya kapital, kaum kapitalis, contoh dari data yang saya temukan di lapangan seperti Om Hendi sama Om Yahya itu, mereka kan memang wong teko ya, hanya bisnisnya di pegunungan Jawa Tengah. Tetapi kan mereka tinggal di kota Salatiga. Supaya mereka terbilang pluralis dari segi actionnya setiap hari, yaitu tadi. Harusnya kotoran babi, kotoran ayam bisa dikomersialisasi loh, mahal loh itu. Tapi dua kapitalis pemilik modal ini memilih untuk, ya sudah, itu biar milik warga saja. Lalu saya tidak mau mengatakan agak nggak enak mendengarnya kalau misalnya berebut kotoran babi dan kotoran ayam. Itu kan tonasinya jelek banget ya. Seperti penelitian dari Baswandoro yang dari Unair, profesor di Unair, lulusan sarjana sejarah S1 S2 di UGM itu kan orang kota Surabaya karena tidak ada tempat tinggal berebut lahan orang mati di kuburan untuk mendirikan rumah-rumah sederhana gitu. Orang mati pun sulit di kota Surabaya berebut tempat tinggal di atas kuburannya orang. Itu apa namanya, dalam konteks Surabaya. Saya tidak mau menggunakan terminologi berebut kotoran ayam, kan jelek banget rasanya. Tetapi fakta sosialnya memang kaum kapitalis itu betul-betul mengamati kebutuhan masyarakat di daerah di mana mereka berbisnis. Maka kotoran babi dan kotoran ayam itu, sorry to say, jadi bagian dari kontribusi sosial mereka kepada kelompok yang agamanya secara fisik bisa kita identifikasi kelompok yang mana itu. Terus yang secara kapital ekonomi ya begitu ya. Kalau secara sosial budayanya membangun relasi seperti kelompok yang saya sebutkan tadi di kelompok Tekelan itu, masyarakat pegunungan. Tekelan itu salah satu desa yang lebih rendah kedua di puncak Merbabu yang arah ke Kabupaten Semarang. Di atasnya masih ada Desa Batur. Desa Batur itu kan apa namanya, Gedong masih daerah yang paling tinggi. Nanti kalau teman-teman menemukan penelitiannya Isak Latu dari UKSW itu, social engagement itu lokasi penelitiannya di desa tertinggi di kecamatan di Kabupaten Semarang, di pegunungan di Pungguk Merbabu itu. Saya juga sampai di situ, tapi yang saya contohkan tadi adalah Desa Tekelan itu desa tertinggi kedua. Ya itu tadi itu saya tunjukkan, masyarakat ini adalah masyarakat yang menghabiskan waktu kehidupan sosialnya itu atas nama kerukunan berapa kali dalam setahun. Belum lagi nanti misalnya hari raya keagamaan masing-masing. Jadi kalau 5 agama yang besar diakui di Indonesia, ya 5 kali mereka salam-salam, salam-salaman itu tidak pernah dilakukan malam hari loh. Selalu dilakukan pada jam-jam kerja, jam-jam produksi. Maka saya melihat agama itu, saya tidak mau mengatakan menghambat perubahan seperti kajian-kajian yang dulu toh, pondok pesantren Islam, agama Kristen, agama hidup Bali memperlambat perubahan sosial. Saya tidak masuk kepada itu. Tetapi ada ongkos sosial yang harus dibayar masyarakat tadi itu untuk melestarikan yang kita sebut, yang kita banggakan dengan kerukunan umat beragama. Itu belum lagi yang misalnya apa namanya, acara-acara budaya loh. Di pegunungan Jawa Tengah itu beragam. Ada yang namanya saparan untuk masyarakat Islam Jawa, wong Islam neng wong Jawa Merbabu itu ada saparan. Hari raya, sebetulnya hari raya yang digunakan konon katanya oleh Wali Songo untuk islamisasi dengan cara pesta rakyat. Kalau di Jogja ya sekatenan itulah modelnya, Klaten dan yang lain-lain. Tapi kalau di Jawa Tengah yang saya teliti ini, cara saparan. Orang Kristen juga untuk membedakan, membuka rumahnya bagi siapapun yang datang bersilaturahmi, menyebutnya dengan istilah Aprilan. Jadi di bulan April melakukan acara yang sama. Nah, itu ongkosnya berat. Itu yang disebut kalau kami masyarakat yang tinggal di pegunungan, wah, melu Gusti Allah marai bobrok itu istilahnya. Karena ongkos sosialnya itu kan, kalau misalnya hari raya tertentu harus belanja ke camilan-camilan rengginang di kaleng pongguan itu
tetap ada ongkosnya kan. Nah, jadi teman-teman, kerukunan sosial itu menurut pengamat yang mahal biayanya secara ekonomi. Nah, tinggal teman-teman mau mengagung-agungkan kerukunan itu sampai sebatas mana. Nek kiaimu misalnya mau tinggal di pegunungan, awakmu tetap tidak munda-munda jabatannya. Karena harus melu sambal pinggeti, mesti kelelehan mesti. Karena harus begitu orang meninggal, semua aktivitas berhenti atas nama kerukunan umat beragama. Harus. Karena harus ada orang meninggal. Belum lagi kawinan, sunatan, dan segala macam. Wong kota ya penak. Ya, tinggal maklum, dek ini pegawai negeri, dosen, hakim, jokso, dan segala macam. Wong desa, raiso kangmu. Awakmu tetap tinggal apa namanya fingerprint di kampus itu. Karena ongkos atas nama